Hai semua, saya Sarah Delia dengan NBI 11519002886 akan membahas mengenai digital activism dalam cyber communication. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai K-pop fandom, where are they in the digital activism hierarchy, atau dapat diartikan sebagai di mana posisi K-pop fandom dalam hierarki aktivisme digital. Pertama-tama, kita perlu mengetahui apa itu digital activism. Menurut Snowden, digital activism merupakan sebuah kegiatan partisipasi politis dan aktivitas politis yang dirancang, diorganisir dalam jaringan digital atau ranah cyber. Secara umum, kita dapat mengartikan digital activism sebagai kegiatan atau partisipasi politis seseorang melalui ranah digital atau media-media online seperti Instagram, Twitter, YouTube, maupun media massa online. Lalu, apa hubungannya antara K-pop fandom dengan digital activism? Seperti yang kita ketahui, bahwa K-pop fandom memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap banyak aspek, terutama dalam ranah digital. Digital activism sendiri memiliki sebuah hierarki yang di dalamnya terdapat beberapa kategori dari aktivisme digital. Bila dikaitkan dengan hierarki pada digital activism, di manakah posisi K-pop fandom ini? Sebelum membahas lebih lanjut, ada baiknya kita mengetahui apa itu K-pop fandom. K-pop merupakan sebuah jenis musik populer yang berasal dari Korea Selatan. Fandom sendiri merupakan sebuah kata bahasa Inggris yang memiliki arti kepenggemaran atau bisa dikatakan sebagai kumpulan penggemar. Dalam dunia K-pop, fandom memiliki arti sebagai fans kingdom. K-pop sendiri tidak hanya terdiri dari solois atau penyanyi solo saja, melainkan terdapat juga boyband dan girlband di dalamnya. Dan seperti yang kita ketahui, bahwa grup band inilah yang sebenarnya mendominasi para fandom dari K-pop itu sendiri. Beberapa contoh dari boyband dan juga girlband populer K-pop antara lain adalah BTS, EXO, Blackpink, Red Velvet, Twice, dan juga grup band lainnya. Sedangkan untuk kategori solois terdapat IU, Baekhyun EXO, maupun Taeyong SNSD dan juga solois lainnya. Setelah mengetahui apa itu K-pop fandom, mari kita bahas mengenai hierarki digital activism. Hierarki ini diurutkan berdasarkan impact dan effort yang diberikan dari sebuah aktivis. Hierarki aktivisme digital sendiri dapat digambarkan seperti segitiga hierarki berikut, dengan spektor aktivism berada pada posisi paling bawah dengan effort dan impact yang rendah, namun memiliki populasi terbanyak. Lalu pada bagian tengah, terdapat tradisional aktivis dengan effort dan impact rendah hingga medium. Dan yang paling atas adalah gladiatorial aktivis dengan effort dan impact yang tinggi, namun memiliki populasi yang sangat minim, dikarenakan tidak semua orang dapat berada pada posisi tersebut. Pertama-tama yang akan kita bahas adalah mengenai spektor aktivism. Dalam spektor aktivism, terdapat dua kategori. Yang pertama, collectivism atau selectivism, yang merupakan kegiatan berupa like, komen, dan share saat seseorang melihat atau membaca atau menonton suatu hal. Dan yang kedua, register of view, yang merupakan kegiatan dalam membagikan opini kepada sebuah organisasi, baik melalui email maupun media online lainnya. Impact dan effort yang diberikan oleh spektor aktivis sendiri masuk dalam posisi kategori rendah, bahkan bisa saja tidak memberikan dampak apapun. Namun, apabila kedua kategori dibandingkan, maka register of view membutuhkan sedikit lebih banyak effort dibandingkan dengan collectivism. Yang kedua, ada traditional activities. Traditional activities dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, fan cause, yang merupakan kegiatan penggalangan dana pada saat-saat tertentu, seperti apabila akan mengadakan event atau kegiatan-kegiatan lainnya. Yang kedua, political critical consumerism, yang merupakan kegiatan membeli sebuah barang atau jasa pada suatu organisasi atau seseorang dengan kesamaan sudut pandang politik. Yang ketiga, guaranteed response, yang merupakan kegiatan dalam mengangkat sebuah isu dengan petisi guna mendapatkan respon dari pemerintah
apabila mencapai target dengan jumlah tertentu. Impact dan effort yang diberikan transitional activity sendiri masuk pada posisi kategori rendah hingga medium. Dalam Funnacles, bila dana yang diterima sangat banyak, maka berpotensi menciptakan suatu tindakan. Hal ini berarti dampak yang dihasilkan sangat bergantung pada jumlah dana yang berhasil dikumpulkan. Pada guaranteed response, effort untuk mencari orang yang bersedia menandatangani petisi jauh lebih besar dibanding effort untuk mengangkat isu itu sendiri. Dampak yang diberikan pun masuk dalam kategori medium, dikarenakan hanya akan mendapatkan respon dari pemerintah dan tidak menjamin adanya suatu perubahan. Lalu untuk critical consumerism sendiri, impact akan diterima oleh pelaku bisnis dan dibutuhkan effort yang sedikit lebih besar dari pihak konsumen. Lalu yang ketiga terdapat gladiatorial activities. Dalam gladiatorial activities dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, data activism, yang merupakan upaya dalam melakukan transparansi dari pemerintah kepada masyarakat. Yang kedua, information exposure, yang merupakan kegiatan pembagian informasi-informasi rahasia yang biasa dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki akses dan dilakukan secara individual. Yang ketiga, hacktivism, yang merupakan kegiatan seseorang atau sekumpulan hacker apabila terdapat suatu peristiwa atau kebijakan atau bahkan ketimpangan terhadap sistem politik. Impact dan effort yang diberikan dari gladiatorial activities ini masuk pada posisi kategori tinggi, terutama dalam information exposure yang memiliki resiko dan konsekuensi paling tinggi dibandingkan aktivitas lainnya. Selain itu, gladiatorial activities ini memerlukan effort yang sangat tinggi dikarenakan hanya orang-orang tertentu atau orang-orang yang memiliki skills dan knowledge tertentu yang dapat melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Setelah melihat kategori-kategori yang berada dalam hierarki digital activism, kita dapat memposisikan K-pop fandom dalam yang pertama, spector activities, dan yang kedua, transitional activities. Berikut beberapa contoh aktivisme digital yang dilakukan K-pop fandom yang berhubungan dengan posisi K-pop fandom tersebut dalam hierarki aktivisme digital. Yang pertama adalah bisnis online berbasis idol K-pop. Yang kedua, membagikan foto atau postingan berita tentang idol. Yang ketiga, streaming music video atau apapun yang berhubungan dengan idol. Dan yang keempat, like dan komen pada postingan-postingan fandom. Menurut laporan resmi Twitter terkait tweet K-pop pada Januari hingga Desember tahun 2020, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara dengan tweet K-pop paling banyak dari 20 negara yang ada. Bahkan, angka ini telah menyalip negara asal dari K-pop itu sendiri, yaitu Korea Selatan, yang berada pada posisi di urutan nomor 3. Berdasarkan data tersebut, dapat kita katakan bahwa masyarakat Indonesia memiliki peran yang besar dalam aktivisme digital dari K-pop fandom itu sendiri. Lalu untuk bisnis online berbasis idol K-pop masuk dalam kategori critical consumerism, di mana telah banyak ditemukan K-popers yang menggunakan fandom-fandom sebagai sasaran konsumen untuk membeli produk yang mereka tawarkan, yaitu produk-produk yang berkaitan dengan idol K-pop itu sendiri. K-pop fandom ini sendiri telah menjadi target konsumen yang cukup besar dari strategi marketing beberapa brand besar di dunia. Setelah mengetahui penjelasan-penjelasan tersebut, maka saya memiliki opini pribadi sebagai berikut. Aktivisme digital yang dilakukan oleh K-pop fandom merupakan kegiatan yang positif, di mana cara tersebut merupakan upaya para fans dalam menunjukkan support mereka kepada idolnya. Namun, hal ini dapat menjadi negatif apabila kegiatan atau bentuk support dari fandom ini terlalu berlebihan, apalagi bila memicu perang antar fandom hanya untuk menunjukkan mana fandom paling baik di antara fandom-fandom lainnya. Karena itu, kesimpulan yang dapat diambil dari topik kali ini adalah posisi K-pop fandom dalam hierarki digital activism berada pada spector activities, di
di mana fandom melakukan like, komen, share, hingga streaming semua hal terkait idol mereka. Yang kedua, K-pop fandom juga berada pada traditional activities, tepatnya pada critical consumerism, yang dimana banyak orang atau bahkan brand yang menjual sebuah produk berbasis dari suatu idol. Aktivisme digital dari K-pop fandom merupakan salah satu upaya fans untuk mensupport idol mereka. Kegiatan-kegiatan ini juga dapat menambah teman dengan kesamaan ketertarikan serta mempererat kekompakan antar sesama fandom. Namun, aktivisme digital K-pop fandom dapat menjadi negatif apabila para anggota terlalu berlebihan dalam melakukan tanda kutip support terhadap idol mereka. Oleh karena itu, bijaklah menjadi seorang K-popers dalam mensupport setiap idol-idol yang kalian sukai. Sekian penjelasan dan opini pribadi saya mengenai posisi K-pop fandom dalam hierarki digital activism. Terima kasih sudah menonton.